Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Duh, adik-adik kayaknya kurang semangat nih, Kak. Gimana kalau kita ulangin sekali lagi? Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Yeay. Nah adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita? Ayo angkat tangannya. Wah, udah banyak tuh, Kak. Kayaknya adik-adik hari ini sangat bersuka cita nih, Kak. Betul sekali Kak Bita. Lihat deh, adik-adik juga udah rapi. Udah siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Betul, Kak. Dan kayaknya adik-adik udah siap nih untuk memuji Tuhan. Nah, supaya lebih semangat lagi, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama memuji Tuhan. Yuk, adik-adik kita bangkit berdiri dan pujikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Nah sebelum memuji Tuhan lagi, kita berdoa dulu yuk. Kak Bita yang akan pimpin kita dalam doa. Yuk semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas pelindungan-Mu dari semalam kami tidur hingga pagi hari ini kami bisa bangun. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah merasa kecewa saat mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapan? Wah, pasti ada yang pernah nih merasakan kecewa. Lalu, apakah adik-adik marah dan menangis? Mungkin ada yang marah dan menangis, tapi kita harus belajar untuk tidak marah dan tetap sabar. Betul Kak, seperti Tuhan Yesus yang tidak marah ketika orang-orang di Nazaret meragukan dan mengusirnya. Selain itu, kita harus belajar sabar, karena kesabaran merupakan salah satu dari ke-9 buah roh. Nah adik-adik tahu nggak nih, kesabaran adalah buah roh yang keberapa? Kesabaran adalah buah roh yang keempat. Nah, bagaimana kita bisa berbuah? Kita diibaratkan seperti ranting yang menempel pada pokok yang baik yang akan menghasilkan buah yang baik. Betul, seperti kita adalah ranting dan Tuhan adalah pokok tanaman yang baik. Ngomongin buah roh, Kak Elga jadi ingat sebuah lagu nih. Aduh, apa tuh? Lagu Yesus Pokok, Kak Bita.
Oh iya Kak, gimana kalau kita pujikan lagu Yesus Pokok? Ayo Kak, adik-adik ikut memuji Tuhan ya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dias. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita pujikan lagu Gembira di Rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari, lili lili lili. Ayo melompat, la 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 la. Bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari, lili lili lili. Ayo melompat, la 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 la. Bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online GKJ Arca Winangun. Kita masih tetap bertemu ya, meskipun hanya lewat jaringan online. Tapi kakak berharap semua tetap semangat dan tetap bersuka cita dalam Kristus. Adik-adik,
Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus yang mulai mengabarkan kabar keselamatan ke seluruh umat manusia. Untuk itu, kita akan bersama membaca firman Tuhan. Namun, sebelum masuk dalam firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Engkau memberkati kami pada saat ini. Kami bangun pagi dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera mengikuti sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang akan kami terima saat ini bisa menjadi berkat untuk kami dalam menjalani kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang belum bisa hadir saat ini, kiranya Tuhan berkati satu persatu, sehingga bisa berkumpul. Meskipun melalui jaringan online, kami semua tetap bersukacita dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, bimbing dan sertai kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan pada saat ini, kita ambil dari Injil Lukas, yaitu Lukas 4, ayat 21 sampai 5, Lukas 4, ayat 21 sampai 30. Kita akan membaca bersama ya. Adik-adik yang masih kecil dan belum bisa membaca, boleh sambil mendengarkan atau dibacakan oleh orang tuanya. Yang sudah bisa membaca, mari kita bersiap membaca bersama. Sudah ketemu firman-Nya? Lukas 4, ayat 21 sampai 30. Kita tunggu dulu. Lukas 4, ayat 21 sampai 30. Kalau sudah, siap ya? Kita akan mulai. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Adik-adik, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, tema kita pada saat ini adalah tetap tenang. Wah, kali ini temanya keren. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya stay cool gitu ya. Tapi maksudnya apa sih? Ayo, kita simak bersama-sama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
kita akan mulai kisah ini. Kisah ini dimulai saat Tuhan Yesus kembali ke Nazaret untuk memulai pelayanannya. Saat itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengikuti persekutuan di sinagoge pada hari Sabat. Sinagoge itu apa? Adik-adik tahu nggak? Nah, sinagoge adalah tempat beribadah orang Yahudi. Dalam bahasa aslinya, sinagoge memiliki arti belajar bersama. Selain itu juga memiliki arti berkumpul bersama. Itu artinya. Saat itu, Tuhan Yesus diminta untuk membacakan kitab dari Nabi. Tepatnya, kitab dari Nabi Yesaya. Ayat yang dibaca Tuhan Yesus adalah tentang nubuat kedatangan Mesias. Setelah selesai membaca, lalu Yesus mengatakan bahwa kitab Nabi Yesaya sudah digenapi. Yang artinya, Tuhan Yesus pada saat itu mengklaim bahwa dia adalah Mesias. Tapi, apa yang terjadi coba adik-adik? Orang Nazaret bukannya percaya, malah menjadi ragu. Mereka jadi ragu-ragu adik-adik. Kenapa? Ternyata seperti ini. Mereka sudah mengenal Tuhan Yesus sejak kecil. Mereka bilang seperti ini. Bukankah dia ini anak Yusuf? Nah, artinya orang-orang di situ sudah tahu Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Maka mereka meragukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui benar bahwa orang-orang Nazaret tidak percaya kepada dia. Lalu adik-adik, Tuhan mencontohkan kisah pada zaman Nabi Elia yang justru lebih dipercaya bukan oleh orang Israel. Begitu pula Nabi Elisa, justru menyembuhkan orang sakit yang bukan orang Israel. Lalu perkataan Tuhan Yesus membuat orang-orang Nazaret itu emosi. Padahal Tuhan Yesus hanya mengatakan ini saja, bahwa Nabi tidak dihargai di tempat sendiri. Wah, kemarahan orang Nazaret sampai membuat Tuhan Yesus mau diusir, bahkan mau dilempar ke dalam jurang. Tapi untungnya itu tidak terjadi. Tuhan Yesus bisa melepaskan diri dan pergi melalui tengah-tengah mereka. Yang luar biasanya adik-adik, ini luar biasa sekali. Tuhan Yesus tidak marah dan kecewa atas perlakuan orang-orang Nazaret. Itu luar biasa sekali. Tuhan Yesus justru berusaha menyadarkan mereka. Ya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi Tuhan Yesus tidak kecewa atas hal itu. Nah, adik-adik, seperti ini. Pernahkah kita berada dalam situasi yang sama dengan Tuhan Yesus? Misalkan ceritanya ulangan. Lalu sudah ulangan, sudah belajar. Wah, belajar semuanya dibaca. Nggak ada hentinya, pokoknya wah ini sudah hafal, di otak ini sudah hafal. Tapi setelah ulangan, hasilnya keluar, nilainya tetap saja kurang. Perasaannya gimana? Kecewa tidak? Iya, kecewa sekali. Atau misalnya seperti ini, yang sering terjadi dalam kehidupan seperti ini. Kita pengen sesuatu, tetapi tidak diperbolehkan sama orang tua kita. Contohnya, aduh, lagi pengen makan es krim. Tapi padahal lagi pilek, bersin-bersin. Tapi aduh, cuacanya panas sekali, pengen makan es krim. Bilang sama ibu, ibu aku minta es krim. Sama ibu, nggak boleh, belum boleh makan es krim. Kita kecewa nggak? Wah, kecewa sekali. Lalu kadang gini, pengen main di luar pakai sepeda. Oh, sepedaan kemana-mana, ke lapangan, ke jalan-jalan. Tapi karena di luar lagi hujan, terus, aduh, di luar lagi hujan, boleh nggak? Bilang sama bapak. Bapak, aku boleh tidak main di luar sepeda-sepedaan? Oh, nggak boleh, masih hujan. Waduh, padahal teman-teman juga pada hujan-hujanan. Rasanya gimana? Kecewa nggak? Sebel nggak? Oh iya, pastinya itu sebel banget ya. Nah, gini loh adik-adik, ternyata setiap hal di dunia ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu pula yang terjadi pada Tuhan Yesus. Tapi tahu tidak, apa yang harus kita lakukan saat hal itu terjadi?
Yang pertama, kita tidak boleh terpancing emosi, kecewa ataupun marah. Yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, itu yang stay cool. Itu yang harus kita lakukan, ya. Tetap tenang, tidak boleh terbawa emosi. Lalu yang kedua, kita tidak boleh bertindak gegabah dan melakukan hal-hal yang nggak baik. Contohnya, wah kalau udah marah, terus banting gelas, dibanting prang gitu, nanti malah kecocok di kaki, kan sakit sendiri. Atau terus karena marah-marah, pintunya dipukul sampai pecah, prak, kayak gitu. Itu juga nggak boleh. Itu tidak terpuji ya, tindakan tidak terpuji adik-adik, tidak diperbolehkan. Nah, dan yang terakhir ini, doakanlah orang-orang yang membuat kita kecewa. Nah, orang-orang yang membuat kita marah. Kenapa coba harus didoakan? Tahu tidak? Ini nanti dicoba ya, kalau kamu merasa kecewa, merasa marah, lakukan ini. Rasanya nanti kita lebih tenang. Biarlah semua diserahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang bisa menyembuhkan segala kekecewaan kita. Dan Tuhan yang bisa memberi kita ketenangan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Firman-Mu kali ini memberkati kami, untuk kami lebih tenang dalam menghadapi setiap masalah. Kami sadar Tuhan, dalam kehidupan ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kami harapkan. Rencana-rencana yang sudah kami buat, hal-hal yang sudah kami rancang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tetapi Tuhan, biarlah kekecewaan ini membuat kami lebih dikuatkan dan kami bisa selalu tenang berada di dalam Kristus. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya. Dan biarlah hati kami semakin diberkati karena kasih karunia-Mu di dalam dunia ini kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ayo adik-adik, siapa yang tadi masih ingat kita barusan membaca firman Tuhan dari mana? Ya, betul sekali adik-adik semuanya. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 21 sampai dengan 30. Oke, dan sekarang kita akan membacanya lagi ya anak-anak, sebagai ayat indah minggu ini yang akan diambil dari Lukas 4 ayat 24b. Sekali lagi, Lukas 4 ayat 24b. Sudah ketemu semuanya teman-teman? Iya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kita ulangi lagi ya, ayat indah hari ini, kita ambil dari Lukas 4 ayat 24b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Gimana nih firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya adik-adik? Luar biasa sekali dong Kak. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya tetap tenang dan sabar dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Betul sekali Kak. Meskipun terkadang ada hal-hal yang membuat adik-adik kecewa, sedih, ataupun marah, tetapi Tuhan Yesus berpesan supaya adik-adik tetap percaya dan terus berusaha mengendalikan diri dan bersikap tenang. Nah, gimana nih adik-adik? Siap ya untuk selalu berusaha mengendalikan diri dan bersikap tenang? Harus siap dong Kak. Adik-adik, ada yang spesial nih hari ini. Wah, apa tuh Kak? Hari ini kita akan sama-sama memberikan ucapan selamat untuk teman-teman yang berulang tahun. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Selamat ulang tahun untuk Nova.
Adik-adik, yuk kita berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberikan satu tambahan usia untuk teman-teman kami. Kiranya Tuhan berkati teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Desember dan Januari. Tuhan berikan mereka kesehatan, kelancaran dalam studinya, dan Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan kiranya Kau juga berkati mereka supaya mereka boleh menjadi berkat untuk sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Pengumpulan persembahan akan diiringi lagu Pakailah Aku. Ya, mari anak-anak semuanya, sekolah minggu hari ini kita tutup dengan doa. Ayo semuanya sekarang kita duduk yang manis, ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami resapi untuk hari ini Tuhan. Tuhan berkati biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan iman kami Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan, biarlah kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, terus boleh mentaati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami, yang saat ini mereka sudah mulai mendapatkan vaksin COVID-19. Dan yang saat ini mereka juga telah melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah mereka masing-masing. Yang Tuhan berkati mereka Tuhan, anak kami ini Tuhan, dalam studinya Tuhan. Biar mereka boleh terus berikan kesehatan, kekuatan, kepandaian, dan ketekunan dalam setiap pembelajaran, sehingga semuanya boleh memberkati. Dan juga Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Guru, dan para orang tua di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka Bapa, mampukan mereka Tuhan untuk boleh menyayangi dan mendidik anak-anak kami ini Tuhan, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan ini kita sucikan. Bila persembahan ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu di GKJ Arcaminangun. Berkati kami Tuhan, komisi anak yang akan mengelolanya, Tuhan berkati. Berikanlah kami kebijaksanaan Bapa. Dan juga setiap pelayanan kami Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh mendatangkan berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa dan permohonan kami Bapa.
Semua ini kami minta hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami minta berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Wah, nggak kerasa ya Kak Elga, sekolah minggu hari ini udah mau selesai. Iya nih Kak, tapi jangan sedih karena kita akan ada sekolah minggu lagi minggu depan. Untuk menutup sekolah minggu hari ini, yuk kita pujikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan.